Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Palamarta Group. Nah, di mana kegiatan kami hari ini akan mengadakan satu podcast dengan narasumber kami yang sangat luar biasa. Bagaimana situasinya? Kalian mau melihatnya? Ikuti keseruan kami sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami di Palamarta Group bersama saya Tri Andriani serta rekan saya Muhammad Imam Pratama dan narasumber kita yang paling kece yaitu Kalanma Hasibuan. Hai Kalanma. Hai Bang, hai Tri, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita ini di sini kita berbincang-bincang hangat mengenai siapa sih Lanma Hasibuan itu. Iya benar sekali. Nah, di Lanma Hasibuan ini masih umur 20 tahun tapi udah punya karya buku tuh yang luar biasa yang diminati oleh para remaja untuk saat ini. Ya, Nah, alhamdulillah. kami ini kepo gitu kan Kak. Apa sih yang memotivasi Kak Lanma ini sehingga bisa menjadi sosok yang seperti ini sampai sekarang ini? Iya, jadi di sini tuh kami para remaja-remaja termotivasi nih oleh seorang sosok Lanma Hasibuan. Gimana caranya, ceritanya seorang Lanma Hasibuan yang masih dibilang sangat muda nih ya kakak ini, tapi bisa berkarya detik ini kayak namanya udah lumayan melejit. Nah, bolehlah kakak ceritakan sedikit itu gimana perjalanan kakak? Oh, pertama ini kalau soal latar belakang ya berarti ya kan, latar belakang kenapa bisa jadi seorang penulis Iya. gitu ya kan ya. Itu pertama kan awalnya ini keturunan ya, orang tua saya utama itu ayah, dari pihak ayah itu juga suka menulis nih kebetulan. Oh, Ya. udah memang dari lahir Ah. berarti yang ditargetkan untuk besar anakku harus jadi penulis. Takdirnya Iya. udah cantik ya takdirnya. Mungkin bisa jadi begitu ya, karena kan dari kita kecil ya kan, dari Iya. kita kecil itu udah diajarkan menulis ya, harus bisa puisi, nulis puisi lah paling kecil dulu, puisi, cerpen, lama-lama terus jadi novel, esai, artikel, baru karya tulis ilmiah lainnya gitu lah. Pokoknya ini semua dari ayah juga sih gitu, Kayak menurun. mendarah daging nggak sih gitu ya? Jadi kan karya kakak ini sekarang ini dia dibilang udah banyak, buku Oh, yang kakak tulis ini udah alhamdulillah. banyak. Nah, kalau kami boleh tahu dari sekian banyaknya buku novel kakak yang udah pernah kakak tulis gitu kan, buku mana yang paling kakak sukai dari antara semua karya kakak ini? Iya. Kalau dibilang paling suka ya, ini kan aku nganggapnya tulisanku ini sebagai anakku ya, Iya, jadi otomatis aku suka semua anakku Iya. gitu. Tapi di antara itu semua pasti ada yang paling suka. Nah, yang paling aku suka tuh yang ini nih, yang ini. Oh, ini Yang ya. itu apa itu? Ya, Eh, yang Kanya in Love nih. Yang ini, Kanyain Love. ya, Kenapa kakak bisa suka gitu? Sesuka itu kakak sama Oh. buku yang ini? Ini karya pertama bukan sih? ya karya pertama dan juga ini buku solo aku nih kebetulan kan. Nulisnya itu sekitaran 2 tahun kalau nggak salah. Jadi susah senangnya sama buku ini udah dirasain jadi paling Cukup love lama lah ya gitu Kak sampai Iya. buat kalian bayangkan untuk buat satu buku ini membutuhkan waktu 2 tahun. Iya. Luar Nah, biasa sih. Ini Kesan. dibilang oleh Kak Lanma ini adalah anak tersayangnya gitu. Iya. Anak tersayang. 2 Kepo tahun. juga isinya apa gitu ya Kak? Iya, boleh dong, dibaca, Kak, boleh dibaca. sedikit Kayak eh, di spill gitu iya, sedikit-sedikit spill ke apa teman-teman sih biar isi bukunya mereka gitu. tahu gitu. Isinya itu kan berkisah ya tentang kisah-kisah remaja waktu SMP. Kebetulan itu ada juga kisah pribadi saya, kawan saya, terus ide-ide fiksi saya masukkan ke situ. Pokoknya itu semua random ya, sesuai mood saya waktu nulisnya itu. Tapi paling banyak itu kisah saya waktu SMP gitu. Berarti waktu kakak nulis ini kakak masih duduk di bangku SMA gitu ya? Ya, ini saya tulis itu waktu SMA ya. Dari pesantren sih sebenarnya kan. Dari pesantren kelas 2, dari Kelas 2 terus sampai SMK itu Iya. baru siap di tahun 2018 gitu. Pokoknya 2 tahun lah intinya gitu. Kanya in Love ini singkat cerita tentang apa kak? Kanya in Love ini bercerita tentang seorang gadis remaja bernama Kanya. Kanya itu kan memiliki sahabat bernama Alena. Nah, Kanya ini terkenal sebagai sosok siswa yang pintar kebetulan di sekolahnya. Sedangkan si Alina ini gadis atlet. Nah, si Alina ini memiliki kesukaan nih, suka sama seorang remaja bernama cowok itu namanya Amal. Iya. Amal dia suka sama itu. Nah, ternyata si Amal ini suka sama Kanya. Nah, jadi
kakaknya sama Amal itu pacaran gitu kan. Jadi otomatis Alina kayak, apa ini, aku udah pernah bilang loh sama si Kanya kalau aku suka sama Amal, tapi kenapa orang itu yang malah pacaran, jadi gitu. Jadi intinya sih cerita tentang percintaan juga, persahabatan juga, terus hijrah juga, karena dari kecil sampai besar aku ceritain di buku ini si Kanya itu nggak pernah bersentuhan sama ilmu-ilmu agama gitu kan. Nah pas dia mengalami kecelakaan di sini aku buat dia kayak dia kayak dapat ilham gitulah untuk Ilham. jadi hijrah gitu kayak. Itu aja sih ceritanya. Sama-sama luar biasa ya, kayak Keren ya isinya Kak. Seketika tuh si gadis tuh dapat mukjizat gitu Iya, dari Tuhan untuk mukjizat, dia gitu lah. hijrah gitu. taubat dia seketika. Kayaknya bukunya ini menarik buat kalian yang memang mencintai salah satu karakter dari kayak aku pengen hijrah ini gitu kan. Iya. Mana tahu kalian ketemunya di buku Kanya in Love ini. Nah, mungkin kalian bisa menemukannya di Gramedia sekitar rumah kalian. Mungkin kakak ini juga udah cukup banyak dan sangat berpengalaman di dalam penulisan dalam buku ini. Kalian juga bisa membacanya. Ini sangat saya recommended sih untuk kalian yang Teman-teman. pengen Nanti kita beli pengen sama-sama. merasakan kehangatan dari ya bisa dikatakan ya percintaan. Terus, Kak, percintaan remaja ya. Selama perjalanan kakak nih kan, kecintaan kakak dengan buku-buku, kakak nulis-nulis semuanya kan kayak novel, kayak kakak bilang tadi, novel, cerpen dan puisi cerita-cerita lainnya. Kakak pernah nggak sih berpikiran nih kayak capek banget sih, pengen berhenti nih dari kegiatan ini gitu? Pernah nggak sih kayak gitu? Kalau dibilang capek ya pasti capek ya. Semua kegiatan pasti ada rasa capek dan juga bosan ya. Tapi karena memang dari kecil dia suka menulis, mau secapek apapun pasti ujungnya nulis. Karena gini kan, kita itu jadi penulis itu bukan sekedar hobi aja, tapi tentang meluapkan perasaan kita. Aku kan tipikal orang yang nggak bisa langsung ngomong ya perasaanku sama orang gitu. Kalau marah ya udah pendam, habis itu kan nulis gitu. Aku lebih suka mengeluarkan unek-unek atau perasaan itu melalui tulisan gitu. Jadi ya mau secapek apapun pasti ujung-ujungnya nulis juga gitu loh. Gitu dia. Terus untuk kelanjutannya kayak misalnya tips lain nih, gimana misalnya kakak lagi capek kan, lagi capek, gimana caranya supaya membangkitkan semangat biar kakak tuh terus tuh bisa nulis terus gitu, bisa menghasilkan karya-karya gitu. Kalau aku secara pribadi ya kan, karena kayak tadi yang Lanma sebutin tuh kan, kalau menulis itu bagian dari mengeluarkan unek-unek Lanma gitu kan. Jadi kalau Lanma lagi capek atau boring lagi nggak pengen nulis, ya pasti pertama ingat dulu ini tujuan aku nulis itu buat apa gitu kan. Nah terus juga kalau aku nggak nulis nanti aku nggak dikenal orang gitu kan. Kita mau dikenal orang juga kan, ya udah nulis aja lah salah satunya kan. Bakat kita cuma menulis ya kan, jadi udah menulis gitu. Terus juga kan karena menulis itu merupakan cara mengeluarkan unek-unek, jadi biar bagaimanapun mau semarah apapun, mau sebosan apapun pasti ya nulis juga gitu dia. Mungkin maksudnya itu kayak pernah lah dulu block writer ya, itu pasti block writer pasti melanda semua penulis nih. Block writer itu kita nggak punya ide mau nulis apa, itu pernah nggak punya ide mau nulis apa. Kalau itu sih ya pertama refreshing dulu lah, jalan-jalan sekitar, ketemu sama kawan-kawan. Kan cerita kawan kita juga bisa ditulis ke dalam buku gitu ya. Itu aja sih kalau menurut. Terus selama kakak berkarya nih, udah berapa buku kira-kira yang udah kakak buat? Kayak sampai sekarang udah berapa karya gitu yang udah kakak munculkan gitu? Kalau solo itu ada 2, yang itu yang Kanya in Love sama yang Sang Munafik Cinta namanya. Sang Munafik Cinta ini bukan novel tapi lebih ke kumpulan puisi. Kemudian ada kumpulan cerpen ada sekitar 4 ya kalau nggak salah ya, 4 antologi cerpen bersama kawan-kawan. Terus antologi puisi juga ada sekitar 3. Nah, itulah. Jadi Kak, sekiranya kira-kira buku yang baru rilis, yang baru aja itu yang mana ya Kak kira-kira? Kalau yang baru rilis ya, Iya. itu rilis itu yang ini ya, yang merah itu ya. Itu yang paling ini ya? Oke, kita ini appreciate. baru rilis ini. Lihat ya. Sang Munafik Cinta. Iya. Keren ya judulnya, Sang Munafik Cinta. Dari dalam percintaan itu banyak kata-kata yang sangat munafik. Sampai kakak ini kayak Sang Munafik Aduh. Cinta. Ya masih ini puisinya kan Lanma kumpulin dari puisi-puisi Lanma yang Lanma buat dari SMP sampai sekarang gitu kan.
daripada tercecer gitu, Iya. mending dibuatin buku terus jadi arsip juga kayak gitu. Kak, gimana sih Kak bisa, maksudnya kan muncul gini nih, awalnya Kakak bisa mengeluarkan buku-buku ini tuh gimana? Kakak awal pertama kali nulis itu di mana? Oh, pertama nulis itu kan SMP ya. SMP itu itunya dulu ya, dari sejarah paling pertama. Pertama itu nulis itu di majalah sekolah ya, majalah dinding sekolah yang Meding itu cerpen. Itu ada sekitar 4 atau cerpen yang dimuat di sana. Kemudian mencoba ini lebih mengembangkan sayap lah istilahnya, mengirim ke koran Waspada kemarin kalau nggak salah, itu satu cerpen. Kemudian pas masuk SMA kan, ini pas penulisan Kanya In Love, ada yang bilang, Lan kenapa nggak ini nerbitin buku aja biar bukunya lebih banyak yang baca, terus nanti nggak ada yang bisa plagiat karena kan udah ada ISBN-nya gitu. Dia bilang kan, wah kemana tuh Kak caranya, Lana bilang kan, sama penulis senior juga ini dari Medan, namanya Kak Rismeida Hasibuan. Nah, Kak Rismeida Hasibuan ini yang pertama memperkenalkan gimana sih caranya menerbitkan buku gitu. Ya udah, jadi dia yang kemarin bantu-bantu juga gitu. Seandainya nanti ini di podcast kita ini Kak apa tadi? Kak Rismeida Hasibuan. Kak Rismeida Hasibuan itu kayak melihat video kita, apa yang pengen Kakak sampaikan untuk Kakak ini? Makasih banget buat Kak Rismeida, itu berkat Kak Rismeida itu jadi lebih paham betul tentang penerbitan buku ya, yang awalnya nggak tahu jadi tahu gitu. Pokoknya Kak Rismeida lah yang pertama kali memperkenalkan Lanma sama dunia penerbitan. Kasih Kak Rismeida. Makasih Kak Risma. Terima kasih Kak. Gitu. Oke Kak, jadi maaf sebelumnya kami sedikit kepo gitu kan. Kira-kira penghasilan dari Kakak selama menulis buku ini gitu kan, mulai dari Kakak awal sampai detik ini, kira-kira Kakak pernah mendapatkan omset untuk penulisan buku ini kira-kira berapa ya gitu kan? Kalau dibilang omset ya pasti masih lebih kecil ya, karena kita itu masih penulis pemula ya, intinya benar. masih penulis receh intinya. Kita masih penulis receh, jadi belum sejutawan Asmana dia sama Habibur Rahman lah ya. Itu pertama pas SMP lah kan, pas cerpen Lanma dimuat di Meding itu dibayar itu 10.000 satu cerpen kemarin. 10.000 satu cerpen? Iya, alhamdulillah itu kemarin. 10.000 SMP. satu cerpen, berapa lama kira-kira Kak pembuatan cerpen? Itu kalau Lanma buat cerpen palingan 3 jam atau 2 jam ya, seminggu gitulah. Paling lama seminggu lah buat satu cerpen aja gitu kan. Itu kemarin dibayar 10.000 dari editor sekolah Lanma gitu kan. Terus yang dari Waspada kemarin kurang ingat ya berapa ya, karena kemarin yang ngirimnya pakai Wesel ya. Wesel poselnya belum ada rekening gitu. Jadi kirimnya kemarin masih jadi Wesel, nggak ingat di jumlahnya berapa. Tapi kalau yang sekarang dari novel ini sekitaran 2 jutaan lah ya. Masya Allah, lumayan. Karena ya. ini tergantung dari penjualan bukunya kita. Iya benar. Guys, seorang mahasiswa umur 20 tahun dalam per bulan bisa menghasilkan 2 juta. Nah, Rupiah. sangat luar biasa bukan untuk narasumber kami yang satu ini. Bukan Masih umur 20 tahun. aku ralat ya, bukan per bulan. Ini bisa 1 tahun atau bisa 2 tahun karena kita penjualannya tergantung buku. Iya, tapi kayak gimana ya, aku lihat nih, aku tertarik nih sama lelaki apa nih? Lelaki Juara yang dipanggil ayah. Boleh dong sedikit spill mengenai ini? Ini foto. Bukan, itu foto orang tua kawan. Ini kan antologi ya, ini buku antologi cerpen Lanma, buku sebuah antologi kan, artinya nggak Lanma sendiri yang buat, ada beberapa kawan ini yang buat. Itu kemarin kami buat ini mau perayaan Hari Ayah ya kalau nggak salah ya kemarin. Kira ini tadi foto ayahnya Kakak. Ini foto Lanma. ayah temen ya? Bukan, iya, kalau orang tua Lanma Lanma taruh di sini nih. Lanma Hasibuan, anak dari Iya. Bapak Hotman Hasibuan. Iya. Itu ya, kemarin kami motivasi buat buku ini pas itulah perayaan Hari Ayah kalau nggak salah. Luar biasa. Terus apa tanggapan ayah Kakak Tanya. ketika Kakak tahu ini menghadiahkan kan? Hadiah Menghadiahkan buat buku ayah. ini ke ayah. Ayah kan orangnya termasuk yang nggak bisa mengungkapkan perasaan ya, kayak diam-diam aja gitu kan. Pas Lana bilang, ayah ya selamat hari ayah, ini hadiah buat ayah, di sini ada nama ayah loh. Lana bilang kan, oh ya udah makasih kata. Dia cuma bilang, oh ya udah makasih. Gemoy ayahnya. Gitu. Iya, dia orangnya agak ini, orang tua Lana tuh pemalu gitulah. Pemalu sih nggak sih istilah, pemalu nggak sih istilahnya, dia itu nggak mau ngungkapin perasaannya gitu loh. Gitu. Tapi sebenarnya sayang.
sayang. Malu-malu aja. Malu-malu. Ya minum Kak. Oh ya, Makan, makasih. silakan. Minum ya, Bu. Ayo Tri, silahkan. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Sekarang kakak menempuh pendidikan maksudnya menempuh pendidikan sebagai mahasiswa di universitas mana? Universitas Malikus Saleh, jurusan Ilmu Komunikasi. Semester berapa ya Kak? Sekarang kalau untuk sana sih semester 3 ya, harusnya semester 5 ya, karena saya angkatan 19 sih sebenarnya. Oh, batas 19. Cuman kemarin kan pernah kuliah juga itu di UINSU ya, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kemarin itu ngambil jurusan bahasa Inggris. Cuman karena ada problem jadi pindah dari UINSU ke Unimal. Jadi ngulang deh dari semester 1. Kenapa kan awalnya itu di bahasa Inggris, tapi kenapa sekarang kakak pilihnya ilmu komunikasi? Nah itu dia, hidup saya memang tidak selalu sejalan ya. Dari pesantren ke SMK itu jurusan akuntansi. Oh, jauh banget. Akuntansi ke bahasa Inggris bahasa lagi. Inggris, Dari bahasa kemudian Inggris ke ilmu komunikasi, campur-campur. Panjang perjalanan Iya, Kakak ya. Panjang memang. Jadi nggak pernah selalu salah. Jadi kalau ada orang tanya kenapa nggak sejalan, saya juga nggak tahu. Saya pikirkan Takdir ya. takdir. Ya takdir Tuhan memang beda-beda, Yang tapi ada kita nggak perlu tahu tentang takdir dan Iya. kita nggak perlu takut Yang tentang penting kan takdir. pengalamannya udah banyak. Gitu. Iya. Itu sih yang dicari itu pasti di Pengalaman. mana-mana itu kayak pengalaman. Hmm. Kalau pengalaman banyak kita bisa sharing, kita bisa berbagi dengan orang banyak, kita bisa berbagi ilmu dan kita juga bisa menimba pahala. Ya. Kalau kita berbagi ilmu, ibaratkan itu kita sedekah jariah. Iya, gitulah. Dari menulis kan juga sebagai ladang dakwah kita ya. Ya, Kalau benar. kita semakin banyak menulis, orang makin banyak yang baca ya, makin tahulah gitu tentang ilmu yang kita kasihkan gitu. Oke, mungkin untuk podcast kita hari ini sampai di sini aja karena berhubung waktu kita juga terbatas. Jadi kita podcastnya sampai di sini aja. Oke teman-teman, sampai di sinilah podcast dari Palamarta Group yang dinarasumberi oleh Kak Lan Alma Hasibuan. Halo. penulis buku di umur 20 tahun dan sekolah di Universitas Malikul Saleh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ya, narasumber sama-sama, kita, Mas Tri. Iwan. Terima kasih Sama-sama, Imam. karena telah mau bersusah payah datang untuk menghadiri podcast kita hari ini, berbagi ilmu dan sharing-sharing sedikit mengenai pengalamannya. Ya udah, itu saja yang dapat kami sampaikan, itu saja yang dapat kami siarkan. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.